Dengan perasaan sedih bercampur kecewa, Sakawuni menceritakan perihal Arya Kamandanu. Ayu Pupuh alias Dewi Tunjung Biru merasa prihatin melihat keadaan putri tunggalnya. Dia berusaha menghibur agar jangan sampai kesedihan itu berlarut-larut. Tapi Sakawuni memang seorang gadis berwatak keras. Dia tetap teguh pada sikap dan pendapatnya sendiri. Tidak, Bu. Aku merasa dipermalukan. Aku merasa dipermainkan. Sudahlah, Wuni. Kalau memang Arya Kamandanu sudah mempunyai istri, kau harus melupakannya. Tidak baik, Nak, mencintai seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri. Tidak cukup sampai di situ, Bu. Aku bukan hanya akan melupakan Arya Kamandanu. Aku harus membalas perbuatannya itu. Sakawuni, kasihan gadis itu. Semua ini karena salahku. Seharusnya aku berterus terang sejak semula. Tapi, ya, semuanya sudah terjadi. Mau apa lagi? Kakang, mengapa kau duduk-duduk di luar? Angin malam tidak baik untuk kesehatan. Mengapa kau belum tidur, Mesin? Aku tidak bisa tidur, Kakang. Aku baru saja menidurkan Ayu Wandira. Panji Ketawang juga sudah tidur. Sebaiknya kau tidur. Kau baru saja melahirkan. Tubuhmu masih lemah. Kau membutuhkan istirahat yang banyak. Entahlah, Kakang. Aku tidak bisa tidur. Aku sudah mencoba, tapi tidak bisa. Apa lagi yang kau pikirkan? Aku tidak memikirkan apa-apa. Kau tidak usah cemas. Bukankah aku sudah berada di sampingmu kembali? Aku tidak cemas, Kakang. Aku sekarang ini merasa cukup bahagia. Aku tidak ingin kau tinggal pergi lagi, Kakang. Aku tidak akan pergi lagi. Untuk apa? Aku pun cukup bahagia tinggal bersamamu. Tempat ini sangat nyaman untuk dihuni. Begitu tenang, damai, penuh ketentraman. Kita tidak pernah mendengar suara-suara lain, kecuali angin, suara burung-burung, suara air, dan suara-suara kita sendiri. Kakang, kau berjanji tidak akan pergi lagi? Iya, aku berjanji. Oh, Kakak Kamandanu, aku sangat bahagia. Bahagia sekali. Aku ingin mereguk kebahagiaan ini sepuas-puasku. Aku tidak ingin kebahagiaan ini tercecer sedikit pun. Akan kureguk semuanya. Kuhirup semuanya. Kuhirup bersamamu, Kakang Kamandanu. Ayu Wandira, rupanya dia terbangun. Mungkin dia digigit nyamuk. Aku tinggal dulu, Kakang. Kasihan Ayu Wandira. Oh, dia pasti menyusui bayinya. Aku selalu tidak tahan setiap kali melihat dia menyusui anak Arya Dwi Pangga. Ya, bayi itu memang tidak bersalah. Dia masih putih, tak berdosa. Tapi bagaimana dengan bapaknya? Bapaknya telah menghancurkan hidupku. Bapaknya telah membuat kematian banyak orang. Bapaknya telah menghancurkan keluarga Hanggareksa. Arya Kamandanu, mengapa hatimu selalu digoncang prahara seperti ini? Mengapa jiwamu selalu terombang-ambing di tengah kebimbangan dan keraguan-raguan? Kapan badai ini berlalu? Kapan angin taufan ini berhenti? Kapan aku memperoleh ketenangan hati? Pagi itu Arya Kamandanu membawa Panji Ketawang naik kuda
menuruni lereng Gunung Arjuna. Dia bermaksud membeli garam, gula merah, dan batu api. Batu api adalah sejenis batu gunung yang biasa digunakan untuk membuat api. Setelah sesaat lamanya berkuda, mereka mulai memasuki desa Kumoper di bawahnya. Mengapa berhenti, Paman? Kau tidak merasa lelah? Tidak, Paman. Saya belum lelah. Kita terus saja, Paman. Baiklah. Peganglah pinggang Paman kuat-kuat. Kita teruskan perjalanan. Setelah mendapatkan barang-barang yang diinginkannya, Arya Kamandanu tidak langsung kembali ke lereng Gunung Arjuna. Panji Ketawang mengeluh. Dia merasa haus dan lapar. Kemudian Arya Kamandanu mencari tempat yang menjual makanan serta minuman. Panji Ketawang makan nasi cantel dengan lahap sekali. Sementara Arya Kamandanu menikmati secangkir legen gula aren. Pada saat itulah, dia mendengar dua orang desa berbicara di sudut ruangan. Tadi kurang lebih ada 40 orang semuanya. Mereka berkuda melewati jalan ini. Mereka nampak gagah-gagah sekali. Mereka pasti pendekar-pendekar dari daerah-daerah yang jauh. Tentu saja. Mereka pastilah para pendekar pilih tanding. Kau tahu kemana arah tujuan mereka? Pertanyaanmu itu sangat kekanak-kanakan. Semua orang juga tahu kemana arah tujuan mereka. Anak-anak kecil saja tahu. Kemana lagi kalau bukan ke Majapahit? Sebentar lagi Majapahit tentu akan menjadi kuat seperti kerajaan Kediri. Itu jelas. Bahkan mungkin akan jauh lebih kuat dibanding kerajaan Kediri. Gusti Sanggrama Wijaya itu memang hebat. Jangan bodoh, Monyong. Kalau tidak hebat, beliau tidak akan banyak mendapat dukungan. Bayangkan saja, hampir semua desa mendukung beliau. Paling-paling yang tidak mendukung hanya lurah dan kaki tangannya saja. Ya, beliau memang hebat. Beliau bukan bangsawan sembarangan. Beliau bukan saja sakti, tapi beliau juga seorang yang arif bijaksana. Hatinya sangat mulia. Beliau bekerja untuk orang-orang kecil. Beliau ingin membangun sebuah negara yang sentosa dan damai, di mana rakyatnya memperoleh keadilan dan ketentraman hidup. Tidak seperti pemerintah Kediri sekarang ini. Apa itu Jawa Katwang? Apa itu Arda Raja? Mereka hanyalah para pemimpin yang ingin menikmati kekuasaan untuk dirinya sendiri. Tai bebek. Jangan keras-keras. Nanti ada mata-mata pemerintahan Kediri yang mendengar. Bisa celaka kau. Kepalamu bisa putus dipancung algojo-algojo pemerintah Kediri. Ya. Aku lupa. Nah, jangan sampai lupa. Bahaya. Kecuali nyawamu rangkap 1000. Apa kau ingin mampu seperti warga Cungkrang tempo hari? Gara-gara mengejekkan pemerintah Jaya Katwang, dia langsung dibunuh di tempat itu juga. Ya, kita memang harus hati-hati. Walaupun tidak menyukai pemerintah Kediri, kita toh masih ingin hidup terus. Iya. Sekarang kita kembali ke lereng Gunung Arjuna, Panji. Bagaimana dengan barang-barang yang kita beli? Apakah batu api itu cukup bagus? Cukup bagus, Paman. Saya sudah mencobanya. Hati-hati. Jangan sampai garam dan gula merahnya tercecer di jalanan. Kita sangat membutuhkan barang-barang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Lihat, Paman. Ada orang yang berkuda menuju kemari.
Lebih baik kita diam saja, Panji. Jangan mengganggu mereka. Maaf, Tuan. Apakah jalan ini menuju ke Pedukuhan Majapahit? Benar, Tuan. Kalau Tuan-Tuan terus mengikuti jalan ini, Tuan-Tuan akan tiba di Pedukuhan Majapahit. Pedukuhan itu letaknya di tengah-tengah hutan tarik, Tuan. Apakah Majapahit masih jauh dari sini? Masih cukup jauh, Tuan. Kalau Tuan-Tuan terus berkuda tanpa istirahat, barangkali menjelang tengah malam nanti Tuan-Tuan baru akan tiba di Pedukuhan Majapahit. Oh, baik. Terima kasih, Tuan, atas keterangannya. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Kita harus berkuda tanpa istirahat. Kita harus segera tiba di Majapahit. Jangan sampai kita mengecewakan Gusti Sang Ramawijaya. Ayo berangkat. Mengapa orang-orang itu tadi mau pergi ke Majapahit, Paman? Ya, mereka mau pergi ke Majapahit. Tentu saja karena mereka mempunyai urusan dengan desa itu. Banyak sekali orang-orang yang ingin pergi ke Majapahit. Ada apa sebenarnya di Majapahit, Paman? Tidak ada apa-apa. Majapahit tidak sama dengan kota Kediri. Kalau kita pergi ke kota Kediri, banyak hal-hal yang bisa kita lihat, yang menyenangkan hati kita. Kita bisa melihat pasar malam, kita bisa melihat permainan sulap, kita bisa menikmati bermacam-macam tontonan yang menarik. Kita juga bisa mencari makanan yang enak-enak. Tapi kalau kita pergi ke Majapahit, kita hanya bisa melihat sawah ataupun ladang. Majapahit hanyalah sebuah desa biasa. Tidak ada keistimewaannya. Sama seperti desa-desa lainnya, Paman. Iya, sama seperti desa-desa yang lain. Tapi, mengapa orang-orang ingin pergi ke sana? Ya, yang jelas mereka tidak mau bersenang-senang di desa Majapahit, Panji. Barangkali mereka ingin pergi ke sana untuk bekerja. Siapakah Gusti Sanggramawijaya itu, Paman? Gusti Sanggramawijaya adalah pemimpin atau kepala desa Majapahit. Beliau adalah juga salah seorang pangeran Singasari. Salah seorang keturunan raja. Sudahlah, Panji. Ayolah kita lanjutkan perjalanan. Jangan sampai kita kemalaman. Ayo, pegang pinggang Paman erat-erat. Majapahit. Majapahit. Kudengar orang-orang mulai membicarakan desa Majapahit. Mereka berbicara di rumah-rumah minum. Mereka berbisik di jalan ataupun di ladang. Dan dengan mata kepalaku sendiri, kulihat mereka berduyun-duyun datang ke Majapahit. Kadang-kala mereka datang dari tempat yang cukup jauh. Kebanyakan mereka adalah anak-anak muda. Tapi ada juga di antara mereka yang sudah berusia cukup lanjut. Mereka berkuda dengan gagahnya. Kulihat wajah-wajah mereka dipenuhi semangat perjuangan. Apa sebenarnya yang membuat mereka begitu yakin? Sepertinya mereka tidak lagi memikirkan urusan-urusan pribadi. Sepertinya mereka ditarik oleh suatu kekuatan raksasa yang pusatnya berada di tengah-tengah Pedukuhan Majapahit. Dibawa kemanakah mereka? Ke suatu tempat yang menyenangkan nantinya? Entahlah. Tapi terus terang aku merasa malu sekali.
Sementara orang-orang itu sibuk memikirkan hal-hal yang besar. Tapi aku justru terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, sekalipun aku pernah menjadi seorang pengembara, tapi sebenarnya duniaku tidak lebih jauh dari pelupuk mataku sendiri. Aku seperti katak dalam tempurung. Aku sungguh-sungguh jauh berbeda dibandingkan Gusti Ranggalawe, Gusti Banyak Kapuk, Gusti Lembu Sora ataupun Kebo Anabram, serta yang lain-lainnya, yang sekarang ini sedang sibuk menyalakan tungku perjuangan di Pedukuhan Majapahit. Arya Kamandanu, apa sesungguhnya yang kau cari dalam hidup ini? Aku sudah menyiapkan makan malam. Ayolah kita makan bersama. Oh, tidak, Mesin. Aku belum bernafsu. Aku sedang memikirkan sesuatu. Apakah sesuatu itu, Kakang? Boleh aku tahu? Kau pasti tidak akan setuju. Mengapa aku harus tidak setuju? Kalau memang kau mempunyai maksud-maksud yang baik. Katakanlah, Kakang. Katakan saja. Aku ingin berbuat sesuatu untuk cita-cita yang lebih luhur, Mesin. Apa maksudmu? Aku belum mengerti, Kakang. Coba terangkan yang lebih jelas. Aku ingin pergi ke Majapahit. Oh, Kakang. Jadi, kau ingin pergi lagi meninggalkan kami? Kau tahu, Mesin, sekarang di negeri ini sedang terjadi perubahan nilai-nilai. Nampaknya pemerintah Kediri tidak disukai rakyatnya. Rakyat banyak yang tidak puas. Dan nampaknya mereka mengharapkan suatu tatanan baru yang lebih mapan. Siang tadi, ketika aku dan Panji mampir di desa Kumeper, kami melihat banyak sekali orang-orang berkuda. Mereka datang dari tempat-tempat yang cukup jauh. Dan mereka ingin pergi ke Pedukuhan Majapahit untuk bergabung dengan Gusti Sangrama Wijaya. Dalam hati kecilku, aku merasa malu sekali. Aku merasa kecil. Dan tiba-tiba saja timbul keinginanku untuk mengikuti jejak langkah mereka. Aku ingin pergi ke Majapahit. Aku ingin menghadap Gusti Ranggalawe untuk melamar bekerja di Pedukuhan Majapahit. Aku ingin bergabung dengan Gusti Sangrama Wijaya, Mesin. Tapi, bukankah kau sudah berjanji tidak akan meninggalkan kami lagi? Kau sendiri tahu, Kakang. Aku baru saja melahirkan. Kami semua sangat membutuhkan kehadiranmu. Ya, kalau kau tidak setuju, kalau kau keberatan, sudahlah. Aku tidak apa-apa. Iya, memang, Kakang. Sebenarnya aku keberatan. Tapi kalau kau memaksa juga untuk pergi ke Majapahit, karena hal itu kau anggap paling baik, terserah. Aku tidak apa-apa. Kau bebas menentukan sikap hidupmu sendiri. Aku hanyalah seorang istri, Kakang. Aku tidak bisa melarangmu. Sudahlah, Mesin. Lupakan saja soal itu. Anggap saja aku hanya bercanda. Ya, baiklah. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan di sini saja bersama kalian.
Arya Kamandanu nampak sangat kecewa. Tapi dia tidak ingin memaksakan kehendaknya. Dia terpaksa membatalkan keinginannya untuk pergi ke Majapahit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi di antara mereka, Arya Kamandanu dan Meisin? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian sandiwara